Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Julius Sudungan dengan NIM 0545638869, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada sore hari ini saya akan membuat tugas 3 dari mata kuliah struktur data mengenai pembuatan program pencarian algoritma menggunakan Depth First Search atau DFS dan juga Breadth First Search BFS, di mana soal-soal ataupun rincian soal tersebut adalah: pertama, buatkanlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search DFS dalam bahasa Java, yaitu ada ketentuannya. Gunakan graph dengan 8 node yang mewakili A1, A2, sampai A8. Lalu, lakukan pencarian angka N pada graph tersebut dengan DFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan rincian prosesnya. Lalu, soal kedua, yaitu buatkanlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dengan persyaratan sama seperti soal nomor 1, menggunakan 8 node yang mewakili A1, A2, sampai A8. Lalu lakukan pencarian angka pada graph tersebut dengan BFS dan jelaskan tahap rincian dan gambarkan prosesnya. Oke, kita akan memulai. Kita buat dulu. Oke, dari sini saya akan mempercepat.
Oke. Sudah saya buat untuk sintaksnya, untuk komennya. Berikut penjelasan sedikit untuk bagian-bagian code yang saya sudah buat. Jadi di bagian pertama ini adalah pendeklarasian dari data node tadi, yaitu yang dari A1 sampai A8. Oke. Lalu di sini ada yang namanya tampilan grafnya. Nah, di sini saya membuat seperti tabel atau struktur. Jadi untuk memudahkan kita untuk bagaimana konsep kerja dari DFS dan BFS ini. Lalu di sini ada pencarian DFS, sudah saya buat untuk source code-nya. Ya. Lalu di sini juga ada return kalau misalkan tidak ada data yang ditemukan, nanti ada muncul pesan tidak ditemukan. Lalu di sini juga ada bagian untuk pencarian DFS-nya. Ya, jadi satu file saya buatnya. Sama seperti DFS, saya juga membuat jika tidak ditemukan akan muncul keterangan. Oke. Lalu di sini ada untuk pencariannya. Lalu di sini ada bagian programnya, yaitu untuk menjalankan fungsi dari DFS dan BFS itu sendiri. Lalu kemudian ada beberapa penjelasan, yaitu apa perbedaannya DFS dengan BFS. Jadi secara simple, DFS itu terbagi dari beberapa DFS dan BFS itu bisa kita bedakan dari cara kerja, struktur data, arah penelusuran, lalu jalurnya, jalur penemuannya, lalu memori dan cocok untuk digunakan untuk apa. Jadi cara kerja DFS yaitu menelusuri data sedalam mungkin sebelum mundur. Oke. Lalu cara kerja BFS yaitu menelusuri data selebar mungkin dari node awal sebelum naik ke level berikutnya. Lalu struktur data DFS menggunakan struktur data stack atau rekursi. Lalu kemudian struktur data BFS menggunakan struktur data queue atau antrian. Lalu arah penelusuran DFS yaitu adalah masuk sampai ke cabang-cabang sampai akhir atau sampai mentok, lalu baru kembali untuk menemukan data tersebut. Nah, untuk BFS yaitu mengecek semua data samping kanan kirinya atau sebelahnya yang setidaknya satu level atau setara, baru mencari data ke bawahnya lagi atau ke atasnya lagi. Lalu jalur terpendek DFS itu tidak menjamin jalur pencarian DFS yang terpendek. Berbeda terbalik dengan BFS. BFS bisa menemukan jalur yang terpendek pada graf yang tidak berbobot. Lalu penggunaan memori ketika kita menggunakan BFS itu lebih boros. Ya, BFS. Kebalikannya dari DFS, lebih hemat penggunaan memorinya. Lalu DFS ini cocok untuk pencarian kedalaman struktur pohon atau pendeteksian siklus. Ya, berbeda dengan BFS. BFS ini digunakan cocok untuk mencari jalur terpendek atau menelusuri data level by level atau class by level atau class by class. Oke. Itu penjelasan singkat dari perbedaan dari DFS dan BFS. Lalu kita akan coba jalankan program yang tadi sudah saya buat. Oke, di sini sudah ada tampilan grafiknya ya, yang simple. Maka kita akan coba tes mencari satu data. Oke, coba kita di sini masukkan namanya 3. Oke, di sini terlihat ya hasilnya. Hasil dari DFS transversalnya atau jalur penemuannya adalah A1, A2, A4, A5, dan A3. Oke. Lalu dari BFS-nya, BFS transversalnya yaitu A1, A2, A3. Oke, di sini ada perbedaan di mana data transversalnya itu menunjukkan ada perbedaan, yaitu di mana DFS itu mencantumkan A5, sedangkan BFS tidak mencantumkan A5 dan A4 ya. DFS ada A5, A4, BFS tidak ada
A5 atau A4. Dikarenakan DFS langsung mencari data yang di sampingnya DFS. DFS mencari keseluruhannya dulu. Oke. Jadi ketika sudah mencari keseluruhan sampai mentok, baru ketemu datanya, yaitu 3. Berbeda dengan BFS hanya mencari dari atas sampai bawah, yang semisalnya sudah ketemu, dia tidak akan menampilkan data lainnya, itu yang di bawahnya, seperti itu. Makanya coba kita jalankan lagi jika tidak ada datanya. Misalkan kita cari A10. Oke. Nah, di sini tidak ditemukan ya data A10. Oke. Jadi seperti itu penjelasan dari DFS dan BFS. Mungkin sekian video penjelasan dan pembuatan source code untuk mata kuliah struktur data. Semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik, dan terima kasih untuk dosen dan teman-teman yang sudah menonton. Selamat sore, terima kasih.